Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih Tuhan percayakan untuk boleh merayakan Paskah, sekalipun kami harus merayakannya di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami rindu dalam perayaan Paskah kami di rumah kami masing-masing, firman-Mu juga boleh memberkati kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pemberitaan firman. Amin. Shalom. Ya, shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Paskah, di mana kita boleh Tuhan percayakan merayakannya di rumah kita masing-masing atau di tempat kita masing-masing. Dan biarlah perayaan Paskah hari ini tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh terus berkemenangan di dalam Kristus. Ya, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada Paskah hari ini, generasi yang berpengharapan kepada Kristus. Generasi yang berpengharapan. Manusia sangat memerlukan pengharapan di dalam kehidupannya, karena pengharapan itu membuat kita manusia bisa bertahan di dalam menghidupi setiap situasi kondisi hidup kita. Karena di dalam pengharapan itu kita mampu untuk boleh bertahan dalam segala situasi. Cara khusus Bapak Ibu dengan situasi virus corona saat ini. Ketika virus ini mulai muncul di Indonesia, pengharapan manusia atau orang-orang banyak yang hilang. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika orang melihat atau kena positif virus corona, yang ada di dalam pikiran kita, orang itu pasti mati. Sehingga kehilangan pengharapan. Tetapi ketika kita mendengarkan beberapa hari yang lalu bahwa vaksin itu sudah ditemukan, bahwa melalui vaksin itu akan bisa disembuhkan orang-orang yang menderita virus corona. Nah, ketika vaksin ini kita dengar bahwa sudah ditemukan dan menjadi obat yang ampuh untuk menyembuhkan virus corona, maka ada satu pengharapan di dalam hati kita. Ada satu kekuatan bagi kita. Ketakutan kita berkurang karena ada tadi pengharapan bahwa corona itu bisa diobati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi pengharapan yang muncul itu
situasi yang sekarang. Nah, apakah pengharapan yang seperti ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Apakah pengharapan yang seperti ini yang dimaksudkan di dalam teks ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang pengharapan yang diberikan oleh dunia akan memberikan kepada kita satu kekuatan atau satu kepastian di dalam kita menjalani kehidupan kita. Tetapi apakah kepastian itu bisa kita jamin 100%? Seperti saya katakan tadi, adanya vaksin yang bisa menyembuhkan penyakit atau virus corona membuat satu pengharapan bagi kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan melalui vaksin itu juga penyakit itu tidak bisa kita jamin 100% sembuh, dan tidak bisa kita jamin bahwa itu tidak memiliki efek yang lain. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan yang diberikan dunia tidak menjamin 100%. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa pengharapan yang diberikan oleh Allah itu memberikan kepastian kepada kita, dan kepastian itu ya dan amin. Dan kepastian itu akan dialami oleh orang-orang percaya yang kepada Dia. Sehingga kebangkitan Kristus ini memastikan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwa pengharapan di dalam janji itu akan diberikan dan digenapi serta dimiliki oleh orang-orang percaya. Kita bersyukur kalau kita termasuk generasi yang berpengharapan kepada Tuhan. Karena di zaman sekarang tidak semua manusia memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu siapa generasi yang berpengharapan itu? Dan apakah pengharapan di balik kebangkitan Kristus itu? Kita akan melihatnya dan membahasnya melalui teks yang kita baca dalam perikop study. Yang pertama, siapakah generasi yang berpengharapan itu? Di dalam ayatnya yang ke-12, saya memberikan pembahasan di sana. Orang yang percaya kepada Kristus, kebangkitan Kristuslah yang menjadi generasi yang berpengharapan. Pada saat surat ini ditulis oleh Paulus, ada banyak ajaran-ajaran yang mencoba mengaburkan tentang kematian ataupun kebangkitan Kristus, kalau kebangkitan Kristus itu tidak ada. Nah, Paulus menegur jemaat di Korintus yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus ini, karena mereka menganggap bahwa Kristus itu tidak bangkit, karena orang mati tidak mungkin bisa hidup lagi. Nah, Paulus menegur mereka dan Paulus menguatkan mereka bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup dan Kristus sungguh-sungguh bangkit. Dan itu jelas dia katakan di dalam ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat dalam pasal 15 itu. Jadi patokan kita bukanlah pengajaran-pengajaran atau pendapat-pendapat orang lain yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus. Tetapi yang menjadi patokan kita adalah kebenaran firman Tuhan atau kitab suci. Dan dalam nats pembimbing kita hari ini, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 25, Yesus berkata di situ, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, sekalipun ia mati, ia tetap hidup." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak bukti-bukti nyata yang kita lihat sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Mulai dari penampakan Dia kepada para murid-muridnya yang ada, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada mereka, itu menunjukkan salah satu bukti juga bahwa Dia benar-benar bangkit.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, generasi yang berpengharapan adalah generasi di mana dia adalah menjadi orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus. Kalau dia tidak percaya kepada kebangkitan Kristus, maka pengharapan yang pasti akan janji Allah dalam firman itu tidak akan pernah dimiliki. Jadi biarlah kita menjadi generasi-generasi di zaman sekarang yang mempercayai kebangkitan Kristus melalui firman Tuhan, bukan melalui pengajaran-pengajaran atau pendapat-pendapat orang lain. Karena kebangkitan Kristus itulah menjadi dasar bagi kita, menjadi dasar atas segala pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama kita percaya dulu kepada kebangkitan itu. Dan kepercayaan itulah memberikan pengharapan yang pasti bagi kita. Dan yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus itu memberi pengharapan akan perubahan hidup. Kebangkitan Kristus itu memberi pengharapan akan perubahan hidup. Di dalam ayatnya yang ke-9, dalam pasal 15 itu, ayat 9 sampai 10a, di sana menjelaskan bahwa Paulus mengalami perubahan arah hidup. Paulus dahulu yang adalah Saulus, dia begitu berkobar-kobar melayani Tuhan, melayani Allah dengan menganiaya pengikut Kristus karena dia mempunyai pemahaman yang salah pada saat itu. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada Saulus, ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, maka penampakan itu, pertemuan itu membuat perubahan besar di dalam kehidupan Saulus. Dan Saulus berubah menjadi Paulus, yaitu dari orang yang tidak diselamatkan menjadi orang yang diselamatkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan melawat kehidupan Saulus yang berubah menjadi Paulus yang tadi, dia mengalami status atau perubahan hidup yang sangat berbeda. Dari yang tadinya seorang penganiaya anak-anak Tuhan, dia menjadi seorang pemberita Injil itu sendiri. Bahkan dia menjadi orang yang tidak takut kehilangan nyawanya hanya karena memberitakan Injil. Luar biasa. Dari yang menganiaya tadi, dia menganiaya orang yang percaya kepada Tuhan, yang memberitakan Injil tentang Kristus. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia diubahkan. Dia mengalami perubahan hidup. Dia menjadi orang yang berada di garis depan di dalam pemberitaan Injil. Hidupnya diubahkan oleh Kristus. Paulus menjadi orang yang begitu militan dalam penginjilan. Paulus dengan giat dan tidak kenal dengan lelah di dalam melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa kalau bukan karena kebangkitan Kristus, kalau bukan karena Tuhan menampakkan diri kepada dia, maka tidak mungkin dia ada seperti apa adanya saat ini. Saat itu ketika dia melayani Tuhan, dari seorang pembunuh, dari seorang pendosa, dari seorang yang najis, dia menjadi seorang yang begitu menjaga kehidupannya dalam kehendak dan rencana Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Kristus itu juga mengubah kehidupan para murid-murid. Kenapa saya katakan Bapak Ibu? Sebelum Yesus bangkit, ketika Yesus bersama-sama dengan para murid, bahkan ketika Yesus masuk dalam penyiksaan sampai mati di atas kayu salib, para murid banyak sekali yang ketakutan, bahkan mereka melarikan diri meninggalkan Tuhan Yesus, dan mereka tidak mengakui. Mereka menyangkal dia, secara khusus Petrus. Petrus tidak mengakui kalau dia adalah salah satu orang yang juga bersama-sama dengan Kristus di dalam pelayanannya. Tetapi ketika kebangkitan Kristus, maka kuasa kebangkitan Kristus itu mengubah kehidupan para murid. Secara
Bahkan dia dikatakan tidak takut mati. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, bahkan hitungan bulan, Petrus itu tidak malu bersaksi. Petrus itu menjadi seorang yang berani mempertaruhkan nyawanya demi Injil. Bahkan dikatakan di hadapan Mahkamah Agung, dia tidak takut karena dia tetap percaya kepada Kristus. Nah, itu mengubah kehidupan daripada Petrus. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kebangkitan Kristus itu juga mengubah kehidupan kita yang tadinya seorang pendosa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Setiap kita pernah gagal dalam kehidupan kita. Setiap kita adalah orang-orang yang orang-orang yang rawan akan jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun kita yang kebal dengan dosa. Tetapi kebangkitan Kristus, perjumpaan pribadi kita dengan Allah, sanggup mengubahkan kita dari kehidupan kita yang tidak berkenan menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak ada kegagalan yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan, karena kebangkitannya itu sudah mengalahkan sifat-sifat kita. Sifat pendosa kita itu menjadi sifat yang menjadi penurut kepada Allah, yang senang melakukan kehendak-Nya. Sehingga Bapak Ibu, perjumpaan Paulus dengan Tuhan membuat dia hidup dia berubah. Dan biarlah di dalam Paskah ini kita berjumpa dengan Tuhan, dan perjumpaan itu mengubahkan kehidupan kita, dan kehidupan yang diubahkan itu boleh memberkati kita untuk menjadi berkat. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan kepastian iman. Itu di dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayat 14 dan ayat 17. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan akan kepastian iman. Kalau Kristus tidak bangkit, maka iman kita kepada Dia tidak ada gunanya. Iman kita kepada Dia sia-sia. Tetapi kebangkitan itu dari kematiannya membedakan kita dengan agama-agama yang lain. Kenapa saya katakan Bapak Ibu membedakan kita? Karena semua para penganut agama ataupun nabi-nabi ataupun ahli-ahli filsafat ataupun guru-guru yang mengajarkan tentang Allah, semuanya pasti mati. Tetapi hanya Yesus yang bangkit dari kematian. Dan ini membedakan antara hidup kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, di dalam ayat itu dikatakan sia-sialah kepercayaan kita akan Dia. Tidak ada bedanya orang yang mempercayai Dia dengan orang yang tidak percaya kepada Dia. Karena dua-duanya semuanya mudah-mudahan. Tetapi karena kebangkitan itu dan orang yang percaya kepada kebangkitan itu membedakan kita dengan orang yang tidak percaya kepada Dia. Dan iman kita itu ya dan amin. Iman kita itu membawa kepastian kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman kita kepada Dia memberikan kita satu kekuatan untuk tetap bertahan di dalam mempercayai Dia di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Kebangkitannya juga memberikan bagi kita jaminan bahwa pengampunan dosa itu sudah Dia tuntaskan secara tuntas dan selesai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus bangkit membuktikan iman kita itu adalah iman yang pasti, bukan iman yang mudah-mudahan. Jadi kita tidak rugi mempercayai Dia, karena apa yang kita percayai itu punya faedah. Karena iman kita itu akan membawa kita
menikmati janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Iman itu akan membawa kita mampu bertahan melewati setiap tantangan dan penderitaan di dalam melayani Dia. Karena apa? Ada jaminan yang pasti bahwa Dia Allah yang kita sembah, Allah yang punya kuasa, Allah yang luar biasa, Allah yang berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Jadi Bapak Ibu, mari iman kita itu kepada Dia tidak akan pernah sia-sia. Tetapi iman itu akan membawa kita kepada kemenangan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan yang terakhir, katakan, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan hidup yang kekal. Ayat 15-16 dan juga ayat 18. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan bahwa orang-orang percaya akan beroleh kebangkitan dan hidup yang kekal di sorga. Melalui kebangkitan Kristus itu, kuasa maut itu dikalahkan. Kemenangan itu diberikan kepada kita. Kematian kekal yang tadi itu digantikannya menjadi kehidupan yang kekal. Kebangkitannya menyelesaikan semua masalah dosa. Kebangkitannya menyelesaikan maut. Kebangkitannya menyelesaikan kebinasaan yang kekal. Dan kebangkitan itulah memberikan kepastian bagi kita bahwa setelah kematian di dunia ini akan ada kehidupan yang kedua bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fakta kebangkitan Kristus ini membuat orang percaya bebas dari kutuk dosa itu, dari kebinasaan itu. Memang kehidupan di bumi ini akan berakhir. Tidak ada satupun dari kita yang bisa bebas dari kematian. Tetapi kematian itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Karena kematian itu membawa kita akan hidup bersama dengan Allah di dalam kekekalannya. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi yang namanya kematian. Karena apa? Kematian yang sementara itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan tidak ada penderitaan lagi. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan akan hidup yang kekal. Ini yang kita butuhkan. Kehidupan yang kekal itu. Yang tadinya kita binasa, yang tadinya kita masuk neraka selama-lamanya oleh karena dosa itu, oleh karena perbudakan dosa itu. Tetapi Dia menyediakan kehidupan yang kekal. Karena melalui kebangkitannya itu, kuasa maut itu, sengat maut itu, kebinasaan yang kekal itu Dia kalahkan. Dan kemenangan itu ada di dalam Dia. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dalam Paskah ini membawa kita bahwa kita sudah memiliki kepastian kehidupan yang kekal itu. Dan pastikan itu sudah menjadi bagian kita. Karena kebangkitan Kristus itu memberikan kita akan kemenangan akan dosa, memberikan kita kemenangan di tengah-tengah dunia ini, dan memberikan kita kemenangan atas kuasa-kuasa dan siasat iblis. Sehingga Kristus yang sudah bangkit itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kita, dan kita bisa mempercayainya, dan kita bisa menjadi orang-orang yang memberitakan kebangkitannya itu selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Dengan Bapak Ibu yang dikasihi, 4 hal ini mari kita ingat bahwa generasi yang berpengharapan itu adalah generasi yang percaya akan kebangkitan Kristus. Generasi yang berpengharapan itu adalah generasi yang mengalami perubahan hidup oleh karena mengalami kebangkitan itu. Generasi yang berpengharapan itu adalah generasi yang mengalami iman yang tidak sia-sia, tetapi iman yang memperoleh kepastian akan keselamatan. Dan yang terakhir, generasi yang berpengharapan itu adalah generasi yang memiliki kehidupan yang kekal. Dan biarlah 4 hal ini
menjadi bagian dari kita, sehingga Paskah bukan menjadi rutinitas, tetapi Paskah ini membawa kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubah kehidupan kita, dan perubahan itu membawa kita mampu bertahan menghadapi setiap tantangan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh memberkati kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang mempercayai kebangkitan-Mu. Dan kebangkitan-Mu itu menjadi bagian dari kehidupan kami. Dan ketika itu menjadi bagian dari kehidupan kami, biarlah itu menjadi gaya hidup kami yang selalu kami beritakan, yang selalu kami sampaikan kepada setiap orang yang berjumpa dengan kami, sehingga kami menjadi perpanjangan tangan Allah, menjadi agen Allah yang akan menyampaikan berita kebangkitan itu bagi seluruh isi dunia. Karena di balik kebangkitan itu, kemenangan dan kepastian itu menjadi milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Amin.